Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Acara selanjutnya yaitu penyerahan secara simbolis kunci pesawat dari Presiden Republik Indonesia kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan selanjutnya kunci akan diserahkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Udara. Foto bersama biar foto dulu. Oh, bagi-bagi yuk. Acara selanjutnya yaitu peninjauan pesawat oleh Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Angkatan Udara serta Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Boleh. Pesawat Airbus A400M MRTT merupakan pesawat angkut militer yang dapat beroperasi di all weather condition, take off dan landing di unprepared surface, serta memiliki kemampuan sebagai pesawat multi-role tanker transport untuk melaksanakan air-to-air refueling dengan pesawat tempur. Saat ini telah sampai di tanah air Indonesia pesawat A400M MRTT dengan tail number Alpha 4001. Pesawat A400M MRTT ini dapat diawaki dengan minimum kru 3 orang yang terdiri dari 2 pilot dan 1 loadmaster. Memiliki 4 engine turbo propeller dari pabrikan Europrop International TP400D6 yang merupakan mesin turboprop militer paling kuat di dunia saat ini, serta mampu terbang dengan daya jelajah selama 8 jam tanpa melaksanakan refuel dengan maksimum ceiling level 40.000 feet. Selain itu, pesawat Airbus A400M MRTT memiliki sistem terintegrasi canggih yang mencakup sistem komunikasi AFDX, MIDS, Auto Channel, navigasi berbasis GPS, GNSS, FMS, IRS, serta sistem display head-up display, navigation and tactical display, dan juga e-cam. Disertai juga dengan sistem surveillance, TCAS, TAUS, DASS, RWR yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran situasional dan kinerja dalam setiap penerbangan. Penerbangan Very Flight pertama pesawat ini dilaksanakan selama 3 hari dengan menempuh rute Sevilla, Dubai, Medan, Jakarta. Saat ini dengan penuh rasa bangga, marilah kita saksikan bersama di hadapan kita pesawat A400M MRTT Alpha 4001 telah datang di Lanut Halim Perdana Kusuma. Salam Raja Wali, Swabuana Paksa. Pesawat A400M MRTT Alpha 4001 telah datang di Lanut Halim Perdana Kusuma. Salam Raja Wali, Swabuana Paksa. Pesawat
Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan bersama Presiden Prabowo telah mengecek kondisi pesawat yang baru tiba adalah pesawat angkut raksasa Airbus A400M yang sudah resmi mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada pagi ini, pemirsa. Ya, pemirsa, seperti diketahui pemirsa, bahwa pesawat Airbus A400M untuk TNI Angkatan Udara ini, pemirsa, adalah sebagai salah satu pemakai dari A400M dan Indonesia menjadi salah satu pemakai dari Airbus A400M, di mana ini Indonesia menjadi negara ke-10 di dunia dan kedua di Asia yang resmi memesan A400M. Ya, pemirsa, pesawat ini memiliki kemampuan multiperan, di mana sebagai transportasi berat, logistik, misi kemanusiaan yang dibutuhkan oleh TNI AU. Tidak hanya untuk misi militer perang, pemirsa, tetapi juga untuk misi kemanusiaan, tanggap bencana, logistik nasional, di mana Airbus A400M akan menjadi aset nasional dan berperan penting untuk misi bantuan manusia dan tanggap bencana. Pemerintah Indonesia pun melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menandatangani kontrak untuk 2 unit A400M dalam konfigurasi multi-role tanker and transport. Bahkan pemirsa, TNI AU telah mengirimkan 22 personil awak pesawat dengan teknisi ke Spanyol untuk pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan A400M. Ya, pemirsa, kedatangan dari Airbus A400M ke Jakarta ini bukan hanya menambah alutsista, melainkan bagian dari langkah besar modernisasi alutsista TNI AU dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas angkut strategis, logistik, serta dukungan misi kemanusiaan dan juga militer. Ya, pemirsa, dengan Airbus pesawat raksasa ini, pemirsa, memiliki kapasitas personil hingga 116 personil, lengkap dengan perlengkapan atau penerjun payung dalam konfigurasi tertentu. Dan muatan maksimal atau maksimum dari pesawat Airbus ini, pemirsa, mencapai 37 ton atau sebesar 37.000 kilogram. Ya, pemirsa, kemampuan dari operasional Airbus A400M ini, pemirsa, dirancang untuk bisa lepas landas dan mendarat di landasan pendek dan tidak beraspal. Ini berguna untuk di misi di lokasi terpencil dan medan bencana. Ya, pemirsa, kita bersama-sama Presiden Prabowo Subianto didampingi dengan sejumlah
staf Angkatan Udara seperti Kepala Staf Angkatan Udara, ada Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, dan juga Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsdia TNI Teddy Rizali Haldi. Ya, pemirsa, seperti diketahui bahwa pesawat Airbus A400M ini adalah buatan konsorsium Eropa di bawah perusahaan Airbus Defence and Space sebagai pabrikan utamanya, di mana negara produsennya adalah Spanyol, pemirsa. Menjadi lokasi perakitan akhir, dan komponennya dibuat di beberapa negara Eropa seperti sayapnya di Inggris, fuselage-nya bagian depan di Jerman, kemudian Spanyol juga ikut turun tangan, pemirsa. Di mana program dari Airbus A400M ini dikembangkan oleh negara-negara anggota NATO Eropa untuk menggantikan pesawat angkut militer seperti C-130 Hercules. Dan pesawat Airbus A400M pertama kali terbang pada 11 Desember 2009 di Seville, Spanyol. Saat ini, pemirsa, pesawat Airbus A400M digunakan juga oleh beberapa negara seperti Perancis, Jerman, Inggris, Spanyol, Turki, Malaysia, dan kini Indonesia sebagai pengguna ke-10 dunia. Pesawat Airbus A400M, pemirsa, dikenal sebagai airlifter yang multifungsi, yang mampu melaksanakan berbagai misi, mulai dari pengangkutan taktis hingga strategis. Dan untuk misi taktis, pesawat ini dapat mengirimkan personil dan peralatan ke medan yang sulit dijangkau, termasuk landasan darurat yang tidak beraspal. Sementara dalam misi strategis, A400M sanggup membawa kargo berat dan berdimensi besar dengan kapasitas hingga 37 ton atau 37.000 kilogram. Pesawat ini bahkan mampu mengangkut truk bahan bakar berkapasitas 80 ton, eskavator, hingga kendaraan tempur besar. Selain itu, pemirsa, Airbus A400M juga dapat memuat sebanyak 116 personil bersenjata lengkap atau 9 palet militer dan 54 personil sekaligus. Fleksibilitas yang dimiliki oleh Airbus A400M ini menjadikan A400M sebagai aset vital bagi TNI AU dalam menjalankan misi kemanusiaan, bantuan bencana, maupun operasi militer di dalam dan juga luar negeri. Dengan bergabungnya Airbus A400M ke dalam armada TNI AU, Indonesia resmi memasuki era baru mobilitas udara strategis.
Ya, pemirsa, pesawat ini tidak hanya memperkuat kemampuan angkut logistik dan militer, tetapi juga menandai langkah besar menuju modernisasi alat utama sistem pertahanan alutsista nasional. Ya pemirsa, ini adalah pesawat angkut terbesar yang dimiliki TNI Angkatan Udara, yakni Airbus A400M yang mendarat pagi ini di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya, dalam kegiatan hari ini direncanakan pesawat akan diserahkan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI dan selanjutnya diserahkan kepada pimpinan TNI Angkatan Udara. Ya, sebelumnya Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak pemesanan 2 unit pesawat Airbus A400M untuk TNI Angkatan Udara dalam konfigurasi multi-role, tanker, dan transport. Pesawat A400M disebut mampu diandalkan untuk pengangkutan taktis dan pengiriman personel dan barang untuk pendaratan di berbagai medan. A400M dapat mengangkut barang-barang dan alat logistik yang berat dan berdimensi lebar. Ruang angkut maksimal pesawat ini dapat menampung beban hingga 37 ton. A400M adalah airlifter besar pertama yang mampu mengangkut beban berat seperti truk bahan bakar berkapasitas 80 ton dan eskavator. Airbus A400M juga mampu mengangkut 116 personel dengan peralatan lengkap siap tempur. Selain mampu
mampu mengangkut muatan maksimum 37 ton. Airbus A400M juga mampu terbang dengan ketinggian maksimal 40.000 kaki dengan kecepatan 0,72 Mach. Kelebihan lain dari Airbus A400M adalah menjadi tanker dan penerima bahan bakar dengan kapasitas dasar 51 ton. Ya, pada hari ini direncanakan pesawat akan diserahkan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI dan selanjutnya diserahkan kepada pimpinan TNI Angkatan Udara. Ya, terlihat di layar televisi Anda, Presiden Prabowo Subianto sedang melihat isi dari dalam Airbus A400M. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini secara langsung dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sudah ada rekan Ayah Nufus di sana. Ayah, seperti apa peresmian Airbus A400M di Lanut Halim Perdana Kusuma di sana? Ya, halo, selamat siang Ayah. Silakan dengan laporan Anda di sana. Apakah Anda bisa mendengar suara saya? Ya, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa, bisa sama-sama saksikan pada siang hari ini bahwa pesawat angkut terbesar yang dimiliki TNI Angkatan Udara, yakni Airbus A400M, akhirnya mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, yang mana pesawat ini mendarat pada pagi tadi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Bisa disaksikan bersama-sama di layar televisi bahwa pesawat ini berwarna abu-abu dan bernomor registrasi A4001 dan tulisan TNI Angkatan Udara pada badan pesawatnya. Dan tadi pagi pesawat ini tiba dan disambut begitu ya oleh para staf Angkatan Udara dengan menggunakan atau disambut dengan seremoni khas dari Angkatan Udara, yang mana pesawat ini disirami dengan air begitu ya dari mobil pemadam kebakaran. Dan pesawat ini sendiri sudah menempuh perjalanan sekitar 3 hari, yakni perjalanan dimulai dari Sevilla, Spanyol, kemudian juga Dubai, Medan, dan Jakarta. Dan pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI tadi sudah
melakukan penyerahan kunci secara simbolis sekitar 20 menit yang lalu, Sabrina dan juga pemirsa, yang mana tadi Presiden Prabowo Subianto melakukan penarikan tirai pada badan pesawat, kemudian juga dilanjutkan dengan penyiraman ban pesawat menggunakan air kembang begitu ya, dan dilanjutkan dengan penyerahan kunci kepada Panglima TNI, kemudian dilanjutkan diserahkan kepada pimpinan TNI AU. Dan untuk pesawat ini sendiri nantinya akan ditempatkan di Skuadron 31 Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Dan sebagai informasi, Sabrina dan juga pemirsa, bahwa Airbus A400M ini mampu membawa muatan begitu ya hingga 30 ton dan menjangkau jarak sejauh 2.400 mil laut. Dan jika bisa dilihat, memang pesawat ini ukurannya cukup besar sekali, yang mana ada pintu di bagian belakangnya. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto ini sedang melakukan peninjauan di dalam pesawat bersama dengan seluruh staf dari Indonesia maupun dari luar negeri yang bekerja sama dalam pesawat ini. Dan juga Sabrina dan pemirsa, salah satu keunggulan dari Airbus A400M ini yakni mampu beroperasi di landasan pendek, kemudian juga sempit, bahkan tidak beraspal. Dan ini disebut-sebut sangat krusial begitu ya dalam misi-misi tanggap bencana atau operasi di daerah terpencil. Dan juga keunggulan lainnya dari A400M ini nantinya bisa berfungsi sebagai pesawat tanker atau pengisian bahan bakar di udara dengan sistem refueling yang kompatibel dengan berbagai jenis pesawat. Pesawat A400M ini juga dapat memperpanjang durasi misi udara dan menambah daya jelajah armada TNI AU. Dan juga pastinya pesawat ini nantinya akan sangat bermanfaat bagi pertahanan Republik Indonesia. Dan sebagai informasi juga sebelumnya, bahwa pesawat ini dibeli pada saat Presiden Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yang mana Kementerian Pertahanan ini menandatangani kontrak pemesanan 2 unit pesawat Airbus A400M untuk TNI AU dalam konfigurasi multi-role tanker dan juga transport, yang mana kontrak yang ditandatangani ini yakni pada tahun 2021 dan sudah efektif sejak tahun 2022, yang mencakup paket dukungan pemeliharaan dan juga pelatihan yang lengkap. Dan untuk satu lagi unit Airbus ini nantinya berdasarkan informasi yang kami dapatkan akan tiba di Indonesia pada tahun depan begitu ya. Artinya ini baru satu unit yang tiba di Indonesia, dan seperti yang tadi saya sampaikan akan ditempatkan di Skuadron 31 Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Dan hingga saat ini kami masih menunggu peninjauan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di dalam pesawat bersama dengan seluruh staf, bersama dengan Panglima TNI, melihat seperti apa isi dari dalam pesawat A400M ini. Tadi ketika awal masuk begitu ya, dari tangga yang Anda lihat di layar televisi Anda yang ada di depan, kemudian menuju ke ruang kokpit gitu ya untuk menghidupkan mesin, kemudian meninjau seluruh peralatan dan juga fasilitas yang ada di dalam dari pesawat yang bisa membawa muatan hingga 30 ton ini. Nantinya direncanakan Presiden Prabowo akan memberikan statementnya setelah peninjauan, tapi kita akan lagi-lagi melihat dan menunggu seperti apa agenda setelah peninjauan ini. Sabrina. Ya Ayah, kapan diperkirakan ada penyerahan secara simbolis dari Presiden Prabowo kepada Panglima TNI dan juga pimpinan TNI Angkatan Udara? Ya, Sabrina dan juga pemirsa, untuk penyerahan atau penyambutan secara simbolis ini sudah dilakukan begitu ya sekitar 20 menit yang lalu, yang mana tadi Presiden Prabowo tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, langsung disambut oleh Panglima TNI, kemudian juga beserta seluruh kepala staf Angkatan 3 Matra begitu ya. Dan juga langsung dilakukan penyerahan simbolis yang digelar di Lanut Halim Perdana Kusuma ini.
yang mana tadi Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 11 begitu ya, yang mana mulainya tadi kita sama-sama saksikan bahwa Prabowo ini menyerahkan kunci pesawat secara simbolis kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Kemudian Panglima TNI menyerahkan kepada Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasau, yakni Marsikal TNI M. Tony Harjono. Dan juga di lokasi saat ini saya berada, ada sejumlah pejabat juga yang hadir bersama dengan Presiden Prabowo, yakni Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, kemudian juga Mensesnek Prasetyo Hadi, Kepala BIN Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang tadi juga sudah bersama-sama melakukan prosesi secara simbolis, dan pastinya juga hadir Sekretaris Kabinet yakni Letkol Teddy Indra Wijaya. Dan jadi memang untuk proses penyerahan secara simbolis mulai dari penyiraman hingga penyerahan kunci ini sudah selesai dilakukan, Sabrina, dan saat ini Presiden Prabowo sudah berada di dalam pesawat A400M ini untuk melakukan peninjauan bersama seluruh staf dan juga pejabat yang hadir. Selain itu juga kami melihat ada kehadiran dari tamu yang kami perkirakan ini merupakan tim yang bekerja sama untuk pembelian pesawat A400M ini yang dibuat di Spanyol begitu ya, karena kami juga melihat ada kru dari pesawat ini yang juga hadir. Kami melihat ini ada Navy dari Spanyol gitu ya, tapi kami belum dapat memastikan, Sabrina, kita akan sama-sama menunggu. Dan juga seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau dilihat di layar televisi Anda memang ukuran dari pesawat ini sendiri cukup besar begitu ya. Jika kita lihat secara langsung di lokasi, dan sebagai informasi juga bahwa Airbus A400M ini mampu membawa muatan hingga 30 ton, Sabrina dan juga pemirsa, dan juga menjangkau jarak sekitar 2.400 mil laut gitu ya, dan juga memiliki keunggulan yang juga cukup luar biasa untuk kategori pesawat Airbus, yakni mampu beroperasi di landasan pendek, sempit, bahkan tidak beraspal, sehingga ini sangat krusial dalam misi-misi yang tanggap bencana atau operasi di daerah terpencil. Kita sesaat lagi akan sama-sama mendengarkan statement dari Presiden Prabowo, namun hingga saat ini Presiden Prabowo masih berada di dalam pesawat A400M ini untuk melakukan peninjauan di dalam pesawat. Namun tadi kami melihat ada sejumlah staf yang sepertinya sudah ready untuk menyambut Presiden Prabowo menyelesaikan peninjauannya dari dalam pesawat. Sabrina. Ya, Ayah, apakah ada rencana pesawat akan diterbangkan kembali di udara? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi apakah setelah ini pesawat akan diterbangkan di udara. Namun memang dari informasi yang kami dapatkan, nantinya pesawat ini akan diletakkan di Skadron 31 Halim Perdana Kusuma begitu ya, karena pesawat ini baru saja melakukan perjalanan yang cukup jauh begitu ya, yakni dari Spanyol, yakni tepatnya di Sevilla, kemudian juga berhenti di Dubai, kemudian berhenti di Medan, untuk kemudian sekarang sudah mendarat di Jakarta. Sehingga apakah nanti pesawat ini akan diterbangkan kembali kami belum tahu, namun pastinya akan ada pelatihan dan juga pemeliharaan yang nantinya akan dilakukan oleh TNI Angkatan Udara. Apakah pelatihan ini termasuk dengan menerbangkan pesawat atau kegiatan-kegiatan lainnya kan belum dapat memastikan, Sabrina. Tapi pastinya pesawat ini nantinya akan dilakukan uji coba, tapi kami belum tahu pasti kapan, dan kita akan sama-sama menunggu statement yang nantinya akan disampaikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara bersama dengan Presiden Prabowo Subianto yang sesaat lagi akan dilakukan. Nah, ini kalau kami melihat dari lokasi, Ya baik pemirsa.
pemirsa, kita melihat sama-sama di layar televisi Anda Presiden Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah staf Angkatan Laut, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Ini turun Angkatan Udara maksud kami. Presiden Prabowo ini sudah selesai meninjau pesawat Airbus A400M. Ditemani oleh Menteri Pertahanan dan juga Panglima TNI. Ya, setelah ini diperkirakan Presiden Prabowo akan memberikan statement atau pernyataan terkait dengan pendaratan pesawat Airbus A400M. Selamat siang, Bapak. Ya, sesaat lagi kita akan saksikan bersama-sama pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Tradisi Angkatan Udara, jadi saya ini bagus. Alhamdulillah sudah mulai berdatangan ya alutsista yang penting. A400 saya kira akan menambah kemampuan kita. Tadi saya diberi penjelasan untuk C-130 kita sudah punya kontainer ambulans udara. Saya perintahkan kita segera pesan modul ambulans udara untuk A400 dan juga saya sudah instruksikan untuk diperlengkapi dengan alat-alat untuk menghadapi kebakaran hutan. Jadi ini nanti menambah kekuatan kita. TNI adalah alat negara yang ikut sangat besar peranannya dalam menghadapi bencana, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah-masalah kepentingan masyarakat. Jadi saya kira ini akan menambah kemampuan kita. Wilayah kita sangat besar, sebesar Eropa. Kemudian sekian belas ribu pulau, ya kan? Udara bagi kita sangat-sangat menentukan dan sangat penting. Semua TNI sekarang kita bangun untuk menjadi lebih efektif, tidak hanya menjaga wilayah tapi juga mengamankan dan mendukung pembangunan nasional. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih. Kita sudah aktif 2 unit, kita sudah ada opsi 4 unit, kita mungkin negosiasi untuk kita tanda tangan 4 unit lagi. Ya, sementara itu. Ya. Ini bisa juga tanker udara. Pak, ya. Skadron A400 ini akan dilibatkan dalam misi kemanusiaan di Gaza seperti drop of makanan, drop of bantuan seperti tahun lalu. Saya kira ini mampu, sangat mampu, tapi ini saya kira lebih nanti berpengaruh atau lebih berperan dalam evakuasi yang luka-luka, yang perlu operasi dan sebagainya. Makanya kita bikin modul operasi udara, operasi ambulans udara, dan TNI saya perintahkan untuk nambah batalion kesehatan. Jadi batalion tim kesehatan tidak hanya mendukung bencana di wilayah nasional, tapi seandainya ada kemanusiaan yang terjadi, peristiwa di mana-mana, kita juga bisa hadir. Ingat waktu kita peristiwa tsunami di Aceh, banyak negara datang bantu kita. Waktu kita ada masalah di Sulawesi Tengah, ya, di Palu juga banyak negara bantu kita.
ya kan? Jadi kita juga sebagai bagian dari komunitas dunia, kita harus juga bantu negara-negara dalam kesulitan. Waktu Turki gempa bumi besar, kita juga kirim 2 Hercules dan kita siap waktu itu kirim kapal. Kita sekarang masih ada tim kesehatan di Gaza bersama UAE, Emirates, masih ada di situ. Saya kira itu dari saya. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, thank you very much. Sudah stop, selesai. Ya pemirsa, baru saja kita menyaksikan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian pesawat udara terbesar milik TNI Angkatan Udara Airbus A400M yang hari ini pagi di tepatnya tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tadi pesawat diserahkan secara simbolis oleh Presiden Prabowo kepada Panglima TNI dan juga kepada pimpinan TNI Angkatan Udara. Ya, pesawat Airbus A400M milik TNI Angkatan Udara ini merupakan pesawat terbesar yang mampu mengangkut beban hingga 37 ton dengan 116 personel di dalamnya. Pesawat ini juga mampu terbang hingga ketinggian 40.000 kaki.